Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mendengar nama Universitas Al-Malikul Saleh, maka bagi saya pribadi ini datang seperti mau jumpa fans yang lama dirindukan. Ketika saya berumur belasan tahun, tidak ingat berapa belas, ada orang ngasih saya buku, penulisnya dari Pontianak, Kalimantan, cerita tentang Islam di Indonesia. Ada seorang laki-laki bernama Miraselu. Lalu kemudian satu malam datanglah seorang berjubah, bersorban, lalu kemudian meludah di mulut Miraselu. Lalu seketika bangun, Miraselu sudah bisa membaca Al-Quran, dan kemudian namanya berubah menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malik artinya raja, Saleh raja yang saleh. Tapi karena orang kita payah menyebut Al-Malikus Saleh, lalu disebut siapa dia? Malikul Saleh. Itulah raja Samudra Pasai pertama, dan anak cucu keturunannya itulah sampai kepada Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian Sultan Iskandar Muda pergi menuju kerajaan Malaka sebagai seorang penguasa yang besar. Raja Samudra Pasai Aceh menuju Malaka, berhenti di sebuah anjung yang ada balai-balainya. Lalu kemudian di sana menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan itu lahirlah anak laki bernama Abdul Jalil, yang kemudian bergelar Sultan Abdul Jalil, menjadi Sultan Kerajaan Melayu Asahan yang pertama, dan sekarang menjadi Kabupaten Asahan, ibu kotanya Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi hubungan yang amat sangat erat dan dekat antara Aceh dan Kerajaan Melayu. Dan hari ini saya diberitahu akan berziarah ke makam orang yang lama saya nantikan, ingin bertemu, berjumpa, walaupun tidak nampak jasadnya, paling tidak dapat saya berziarah di atas makamnya, selesai dari tausiah di depan Bapak Ibu sekalian. Kedatangan saya ini silaturahim kepada yang hidup, silaturahim kepada yang sudah lama meninggal dunia, silaturahim kepada yang lama meninggal. Raja yang baik, raja yang saleh, Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh, yang namanya hari ini diabadikan menjadi Universitas Malikus Saleh, The Blessing University. Masya Allah. Saya baca aja, artinya tak tahu. Menyambung silaturahim kepada yang hidup, kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Dekan, kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Malikus Saleh, kepada Bapak Danrem, kepada Bapak Dandim, kepada Bapak Direktur, Ketua Kepala Bank Indonesia Aceh, hadirin hadirat alim ulama, cerik pandai, tuan-tuan guru, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa hari ini menjelang saya datang, saya diberi posting berita bahwa masyarakat Blok Semawi, Biren, masyarakat Aceh mencarter pesawat untuk Ustadz Somad. Saya terus terang sejak keluar berita ini naik rating saya. Banyak kawan-kawan nanya, hebat ente sekarang ya, dicarterkan pesawat gitu.
Tapi begitu sampai di Kuala Namu tadi, bayangan saya pesawat charter itu gagah dan perkasa. Ternyata pesawatnya perempuan, Susi Air. Lalu kami pun sampai, penumpangnya tak terlalu banyak. Ternyata naik pesawat kecil itu, betul kata lagu anak TK dulu, naik pesawat kecil takut goyang-goyang, naik pesawat besar takut terlambat datang. Alhamdulillah sampai. Penuh dengan kejutan. Kalau ada orang yang merasa heran kenapa masyarakat Aceh mencarter pesawat, ini orang tidak ngerti sejarah. Kalau dia paham sejarah, orang Aceh itu bukan mencarter sejarah, membeli pesawat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya baca sejarah dengan baik. Dikumpulkan emas-emas nenek, datuk orang Aceh, tokoh adat, dikumpulkan semua dari rantai Gelang, Subang, Anting untuk memberikan pesawat kemerdekaan Indonesia. Itulah dia pesawat Sulawah. Jadi mesti paham sejarah. Jadi sekarang banyak orang komen, dari komennya kita tahu dia tidak paham sejarah. Hebat ya charter pesawat. Tapi bagi yang paham, kami bukan tukang charter, kami dulu pernah membelikan pesawat. Allahu Akbar. Sampai di airport Lok Sumawe, disambut anak-anak kecil. Ini kejutan juga buat saya. Kenapa anak kecil? Di beberapa tempat saya disambut dengan tarian selamat datang yang menari mahasiswi. Selalu saya sampaikan, kalau mau buat tarian, kalau mau buat penyambutan, buatlah anak TK seperti yang dibuat di Lok Sumawe. Karena melihat anak-anak, kita ingat anak di rumah. Tapi kalau yang mau menyambut itu anak gadis, lupa bini di rumah. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz Somad, tradisi di negeri Melayu tamu datang dibawakan tepak sirih. Yang membawanya biasanya putri Indonesia, yang membawanya biasanya putri daerah, yang ikut tes konteks kecantikan. Ini tidak baik, saya katakan. Kenapa auratnya terbuka? Maka hari ini saya ditunjukkan. Selama ini saya hanya berceramah saja, bawa anak-anak. Tapi tadi ditampakkan foto bercerita beribu kata dan bahasa. Sambutlah pejabat-pejabat, gubernur, bupati, presiden, wali kota dengan anak-anak yang lucu-lucu. Itu motivasi buat mereka dan mengingatkan tamu yang datang. Begitu sampai di airport, saya lihat pasukan bapak-bapak dari kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang. Biasanya pakai pistol saja cukup. Tapi saya lihat, saya dekati ketika foto tadi, saya tengok memang betul asli besi. Luar biasa, hanya Allah saja yang mendapat budi baik, kebala membalas kebaikan mereka. Kita doakan bapak-bapak dari kepolisian diberikan Allah istiqomah dalam jihad mereka, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ke Universitas Malikus Saleh, dijauh dengan makanan. Ustaz Somad, makanan di Lok Sumawe ini cuma 2 saja, tak banyak. Apa dia? Enak dan enak sekali. Coba Ustaz cicipi ini ikan. Ikan di sini beda dengan ikan Jakarta, Ustaz. Saya tanya apa bedanya? Ikan di Lok Sumawe matinya 1 kali. Kalau di Jakarta, di tempat lain mungkin sudah mati 2-3 kali. Mati dari atas air, mati di dalam kulkas, mati dipukul tukang, mati kena es batu. Makanya rasanya pun rasa kapas. Tapi tadi Masya Allah luar biasa masakannya, lezat, enak. Cuman satu yang tak mengenakkan saya. Apa dia? Pak Rektor puasa. Kemarin diundang tausiah di Aceh Tamiang. Rupanya Pak Bupati puasa. Di sini Pak Rektor puasa. Rupanya lagi tren pimpinan-pimpinan di sedang puasa. Bertanda Raja-Raja Malikul Saleh sedang bangkit ke hadapan. Al-Malik Raja As-Saleh, penguasa yang soleh. Kalau sudah rektornya puasa, maka insya Allah mahasiswa-mahasiswi pun juga ikut puasa insya Allah. Walaupun beda puasanya. Rektor puasa sunat, mahasiswa-mahasiswi puasa Ramadan. Karena mereka banyak tugas. Adik-adikku sekalian, kalian mahasiswa
bagus banyak puasa karena anak muda nafsu bergejolak, maka hawa nafsu libido seksual itu diturunkan dengan banyak puasa. Apalagi di sini ceweknya cantik-cantik. Ustaz kok tahu? Kata orang. Saya belum ada nengok lagi. Bagus banyak puasa, nafsu tidak hilang. Puasa tak menghilangkan nafsu, hanya mengurangi saja. Kalau kalian puasa, datang nanti kawan ngajak buat dosa, bro, tengok tuh ada cewek cantik. Udah gak nampak lagi bro, lemas gitu. Mau mati aja bro. Ini yang nampaknya es batu aja sekarang. Nengok mobil merah pun macam semangka. Masya Allah, berada di tengah adik-adik mahasiswa, saya sepertinya kok balik seperti semester 7 lagi rasanya. Masya Allah, masih ingat dulu ketika sama-sama kuliah di Mesir, ada Ustadz Damanur, ada Ustadz tadi yang memberi kata sambutan, namanya Ustadz Fadil Rahmi. Beliau senior saya 2 kali. Yang pertama senior di Darul Arafah Medan, yang kedua senior di Al-Azhar, sekarang senior lagi di Aceh. Dan kenapa begitu? Beliau lebih dulu memberikan kata sambutan. Senior artinya kakak tingkat, bukan senior yang satu lagi. Ada juga senior tak baik, senang istri orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai entrepreneur sejati. Apa entrepreneur? Entrepreneur orang yang punya bakat mengembangkan dedikasi diri untuk bisa membangun diri sendiri tanpa harus minta kepada orang tua, tanpa harus minta kepada negara, bisa memenuhi kebutuhannya, mengembangkan apa yang ada di sekitarnya. Begitu dia nampak panas, ini nampaknya kalau nyewakan payung bisa juga. Itu entrepreneur. Oleh sebab itu maka apa yang ada, apa yang bisa, apa yang mampu, ini kita kembangkan. Siapakah entrepreneur paling utama? Tak lain tak bukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kaya karena bapaknya kaya, biasa. Kalau ada orang pejabat karena bapaknya dulu juga mantan pejabat, biasa. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lahir dalam keadaan yatim, dari zero, dari nol, tapi justru itu yang dikatakan orang sekarang from zero to hero, dari nol menjadi tokoh utama. Itulah mengapa seorang laki-laki bernama Michael H. Hart menempatkan dia dalam 100 ranking influential person in history. Sejak makan rotinya gak lancar bahasa Inggris. 100 ranking, 100 tokoh influential person, manusia paling berpengaruh in history, dalam sejarah. Macam-macam ada. Jesus Christ ada, the Moses ada, Socrates ada, Aristoteles ada, Abraham Lincoln ada. Tapi yang dibuatnya first, nomor 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? King Solomon hebat. Kenapa dia hebat? Karena bapaknya juga seorang king bernama King David. King David punya anak namanya King Solomon. Orang kita menyebut Sulaiman. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Raja dia, hebat. Tapi bapaknya juga raja, tidak ada yang mengherankan. Musa, the Moses, hebat. Tapi dia juga dibesarkan di kerajaan. Siapa dia? Dia anak angkat Fir'aun. Namanya Musa. Bapaknya orang hebat di dunia yang membangun piramid Mesir, Fir'aun. Sampai sekarang tak terpecahkan bagaimana cara membangun batu-batu besar. Hampir sebesar itulah batunya. Katanya beratnya satu batu bata piramid 2 ton. Belum pernah ditimbang, dia agak-agak aja. Mau masuk ke dalam piramid mesti menunduk, harus menunduk. Hebatnya Fir'aun, sampai matinya pun orang harus menunduk ke makamnya. Kenapa? Karena pintunya dibuat 1 meter lebih. Jadi orang yang tinggi harus menunduk. Saya tak mau menunduk.
Gimana caranya biar masuk tak nunduk? Nungging ke belakang. Bapak Ibu kalau mau buat rumah setiap tamu menunduk, walaupun gubernur, walaupun presiden, walaupun menteri tetap menunduk. Buatlah rumah yang tingginya pintunya semeter aja. Insya Allah dua kemungkinan. Kalau tamu itu tak menunduk, benjol keningnya. Hebat, bisa simetris, bangunan tinggi. Bahkan ada satu piramid yang hanya matahari masuk ke dalam 1 tahun sekali saja, terang benderang pada tanggal tertentu. Hebat. Tapi pada akhirnya mati dan tinggallah Musa sebagai anak angkatnya. Ini orang hebat. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam from zero, anak yatim, meninggal ayahnya ketika dia 2 bulan dalam kandungan, dibesarkan oleh datuknya. Tak lama sesudah itu datuk pun meninggal, dibesarkan oleh pamannya. Akhirnya dia adalah menjadi entrepreneur sejati. Pertemuannya dengan Khadijah bukan saat tabligh akbar. Pertemuan Muhammad dengan Khadijah bukan saat kunjungan luar kota, tapi pertemuannya dalam rangka entrepreneurship, yaitu barang-barang dagangan Khadijah dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barang-barang itu laku. Maka Khadijah tertarik, belum pernah barang sebanyak laku sebanyak ini. Akhirnya dia tahu ini orang baik, maka dia utarakan hasrat hatinya, mengutus seorang laki-laki, mau tidak menerima saya. Inilah dalil perempuan boleh menyatakan keinginannya kalau dia suka sama laki-laki, tapi laki-laki yang amanah. Kalau tidak amanah nanti di update-nya di Facebook. Si Anu kenal, yang nembak aku kemarin kan. Nah, oleh sebab itu ketika dia dibawa oleh pamannya bernaung di bawah sebuah gereja tua, keluar pendeta dari dalam bernama Bahira. Bahira bertanya, "Man hadha?" Ini siapa? Abu Talib menjawab, "Ibni, this is my son." Ini anakku. Kata Bahira, kalau benar kitab yang kubaca, anak ini sudah yatim sejak dalam kandungan ibunya dan bapaknya sudah mati ketika dia lahir. Ini siapa sebenarnya? Tersenyum Abu Talib, ini keponakanku, anak adikku. Ini keponakanku, anak saudaraku, kata dia. Dari mana Bahira tahu? Bahira melihat 3 tanda. Pokok kayu bersujud, batu-batu bersimpuh, ada awan di atas yang tak pernah berhenti menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan itu dalam perjalanan dagang, bisnis, entrepreneurship, sampai akhirnya dia menikahi Khadijah dengan mahar ishruna bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta paling murah sekarang 35 juta. Itu pun onta-onta yang beku bisnis. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Saya tidak tanya ke adik-adik, saya paham panas, kurang cairan, dehidrasi, nggak bisa ngitung. Walaupun dari fakultas ekonomi. 35 juta kali 20 ekor 700 juta. Itulah mahar pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Diabadikan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Pemenang Nobel juara 1 sejarah Nabi internasional dari India bernama Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau sudah disebut India, tanyalah ibu-ibu, India, apa yang ibu ingat tentang India? Mithun Chakraborty, Amitabh Bachchan, Kabika Chikabikam, Coach Hutai. Padahal kalau sudah disebut India, ada ulama besar Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buku terbaik sejarah Nabi, nomor 1 mendapat Nobel. Dan di sana disebutkan pernikahan itu bermahar 700 juta. Kalau ada anak muda umur 25 tahun, alumni Universitas Malikus Saleh, menikah maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Maka judul ini memang tak salah, meneladani Rasulullah. Memang kalau kita di kampus lain-lain judulnya. Kalau di pengajian di masjid, Ustaz, judulnya menghadapi sakratul maut.
Ustadz, tolong nanti judulnya sabar menghadapi suami mau kawin lagi. Ustadz, nanti tolong judulnya, tapi di sini tidak. Bagaimana anak-anak kita lulus sarjana, tidak ingin bawa map mau jadi PNS, tidak mengharap akan jadi kuli, mohon maaf, tidak ingin makan gaji, karena yang dimakan bukan gaji tapi nasi. Tapi dia menjadi entrepreneur, menekuni bidang entrepreneurship, dan itu sudah dimulai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bentuk gaya bakatnya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi insyaallah menjadi para entrepreneur handal di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi Muhammad itu entrepreneur, sampai menikahnya pun maharnya luar biasa. Lalu yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Maharnya berapa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu zaman kami yang tua-tua ini. Adapun yang anak-anak muda sekarang murah sekali. Kupinang kau dengan bismillah. La ilaha illallah. Ganteng bukan main. Sepeda motor mantap. Pas nikah bismillah. Baca Ar-Rahman tak pula hafal. Orang Ar-Rahman 'allamal Quran, dia tidak baca Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Tak hafal. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berhasil, kamu dari fakultas apa? Saya fakultas pertanian Pak Ustadz. Sekarang kerja di dinas pertaniannya? Enggak. Loh, enggak PNS? Enggak. Kenapa? Saya tidak mau diatur-atur. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 sore. Itu kerja apa dikerjain? Saya mau jadi entrepreneur, saya yang ngatur, saya yang manajernya. Manajerial saya mantap. Maka saya tanam sekali, saya bisa menikmatinya 100 tahun. Nanam apa bisa 100 tahun? Pokok apa? Sawit cuma 25 tahun. Ada yang buahnya lebih hebat dari sawit, bentuknya macam sawit, lebih lama 4 kali lipat dari sawit. Apa dia? Itulah dia pokok korma. Ustaz tahu dari mana? Tadi di pesawat ngobrol sama tukang tanam korma. Sahabat kita taman pesantren, dari kampus juga, tidak mau jadi PNS, tidak mau ditunjuk-tunjuk orang, tidak mau menjadi pekerja, tapi manajerial. Sekarang nanam korma. Saya tanya berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Masya Allah. Kira-kira berapa nih hasilnya nih? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Luar biasa. Apa tak cukup 70 keturunan? Tanyam sawit 1 kilo cuman 2.000 perak, itu paling mahal. Sekarang malah harga merosot 1.500, 1.700. Karena sama-sama kawan 1.800 lah. Tapi kalau korma 1 kilonya berapa? Korma 1 kilonya, korma ajwa 80 rial, 250.000. Makanya jarang jamaah haji, jamaah umroh pulang bawa ajwah. Ajwah disimpannya di kamar, makan sendiri. Giliran tamu datang, dibawakannya kurma yang pakai skop. Kurma mahal. Tapi di Aceh 3 tahun yang akan datang, orang tak perlu beli korma ke Madinah. Kenapa? Kita di Indonesia akan makan. Korma mana nih? Korma Aceh. Allahu Akbar. Entrepreneur. Jauh Pak Ustaz. Hanya 5 menit dari airport Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. 5 menit dari airport sampai. Ustaz dah ke sana? Belum. Ceritanya begitu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, entrepreneur-entrepreneurnya akan bangkit. Iyalah, dia akan anak. Tapi cerita korma nampaknya banyak yang mirip korma. Korma apa sawit? Sepupu sawit, sepupu korma. Jadi di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau, itu banyak pohon korma keliling masjid. Tapi nggak ada yang berbuah. Tidak ada yang berbuah. Sampai ada orang berkata, korma tidak akan berbuah kalau ditanam di iklim tropis. Sampai akhirnya datanglah orang Thailand, namanya Mr. Kola. Mr. Kola dari Thailand. Diundang oleh guru kami, Dr. Mustafa Umar, alumni Al-Azhar senior kami. Lalu kemudian datanglah Mr. Kola, dia teliti korma ini, rupanya kenapa tidak berbuah, jantan. Ternyata LGBT tidak menghasilkan apa-apa.
Jadi kata Mr. Kola, kalau kalian mau berbuah, ini yang jantan-jantan ini dipotong, tinggalkan saja satu. Yang perlu banyak itu yang betina. Yang senyum paham. Barulah kita paham. Dulu orang bingung nyari bibitnya kemana? Ke Thailand. Sekarang orang nyari bibit korma kemana? Ke Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Dari berbagai aspek orang akan datang kemari. Tentang penerapan syariat Islam, studi bandingnya kemana? Kemari. Tentang bagaimana cara nanam korma, bagaimana cara nanamnya? Kemari. Tentang cara ngundang ustadz, bagaimana cara nyarter pesawatnya? Kemari. Apalagi kalau drone yang di atas tadi meliput ini semua, lalu kemudian diupload di YouTube, orang juga akan belajar. Begitu rupanya cara pengajian kalau di kampus. Buat pengajian itu di tanah lapang. Ini pengajian di ruang tertutup. Pesertanya 2-3 orang. Apa namanya? Seminar. Nar itu artinya neraka. Semi itu setengah. Jadi kalau seminar setengah masuk neraka. Seminar. Ngomong ngalor ngidul tak tentu arah. Saya datang seminar ke hotel bintang 5, sejuk, saking sejuknya buku ke dalam. Ngobrol lah itu narasumber ngomong, Profesor Anu dari Malaysia. Setelah dia ngomong, kawan saya nanya, mat, ya, paham kau apa kata dia? Tidak. Kenapa kau ngangguk? Ngangguk aja apa salahnya sih? Kata kawan saya, kenapa kita tak paham ya? Gara-gara kita tak paham, itulah maka dia profesor. Kalau kita paham, dia LCMA. Mohon maaf Pak Profesor. Biasa orang kalau puasa tak tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada sekarang orang ngomong ngalor ngidul tak tentu arah. Tak apa-apa aja kata dia. Nah sekarang tidak, berkumpul adik-adik mahasiswa, Masya Allah, yang di bawah tenda berpahala, yang jauh di sana berpahala karena suara jelas, yang di bawah pokok kayu berpahala. Tapi tentu tak sama antara yang berkeringat dengan yang tak berkeringat. Disitulah letak adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang susah payah, setiap tetes peluk keringatnya akan dibalas Allah dengan surga Jannatul Firdaus. Itulah mengapa yang dapat air minum yang meneteskan keringat duluan. Itu sebagai pengganti. Tengoklah, di dunia aja udah dapat balasan duluan, apalagi di akhirat nanti. Begitu nanti keluarga besar Universitas Malikus Saleh dibimbing malaikat, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, digiring mereka satu kelompok masuk ke dalam surga. Kelompok pertama, geng Universitas Malikus Saleh, masuk dari pintu Rayyan karena banyak puasa sunnah. Rektor. Siapa nih? Rektor. Masuk. Ternyata wakil rektor. Masuk. Ini apa? Dekan. Dekan mana? Banyak dekan. Yang pertama masuk dekan Fakultas Ekonomi. Masuk. Baru dekan-dekan yang lain. Habis itu ketua jurusan. Habis itu kabak TU pegawai. Mahasiswa. Ketua BEM masuk duluan. Tapi ada juga ketua BEM yang tak rajin, tak pengajian, yang tak sholat, masuk ke surga. Yang lain komplain. Loh, ketua BEM itu kok masuk surga? Kata malaikat, dia studi banding aja. Masuk semua. Tiba-tiba pas di ujung sop ada Ustadz Somad. Kata malaikat, ini dari Malikus Saleh. Nah, dari Riau. Loh, kok bisa di sini? Benar ceramah sekali. Masuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dapat ucapan salam dari Allah. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Syaratnya pertama syahadat. Tak usah diajari orang Aceh bersyahadat. Kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Asal sebut Aceh pasti Islam. Kami Melayu Riau. Kalau disebut Melayu masih ada yang tak Islam. Suku Akit, suku Talang Mama,
suku laut, suku Talang Perigi, itu masih ada yang belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Aceh, tak ada orang Aceh yang tak Islam. Begitulah hebatnya, nama-nama berubah semua, turun dari atas Sumatera Aceh, turun ke bawah Melayu Langkat, turun ke bawah Melayu Deli, turun ke bawah Melayu Serdang, turun ke bawah Melayu Asahan, turun ke bawah, itulah kampung halaman kami, Melayu Riau, Siak, Seri, Indrapura. Tapi Islam ini semua datang dari Aceh, jauh sebelum Wali Songo, jauh sebelum yang lain Islam. Aceh dulu. Kenapa? Karena orang datang dari Jazirah Arab, dari Gujarat, India. Mereka tidak melalui jalan darat, tapi melalui jalur laut langsung ke pantai Aceh, Samudra Pasai. Dan ketika datang orang Maroko kemari, laki-laki itu seorang eksplorer internasional bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menulis dalam kisah Rihlah Ibnu Battuta, 2 jilid, 2 juz. Aku melihat Raja Aceh memakai jubah, ulama-ulama dihormati, mereka memakai jubah putih dan hijau, memakai sorban, menjamuan makan, lengkap ceritanya. Bacalah tentang petualangan Ibnu Battuta, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cari di toko buku terdekat, harga saya tak tahu berapa. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Mengajari orang Aceh bersyahadat sama dengan mengajari itik berenang menggarami air laut. Maka saya kemari tidak berceramah, tapi hanya cerita-cerita saja. Kalau ceramah, kualat saya menceramahi orang Aceh. Lebih dulu nenek moyang mereka Islam, nenek moyang orang Aceh sudah bersyahadat, nenek moyang saya masih menyembah pokok kayu, lembu, batu, hantu. Sekarang saya pula datang mau menceramahi. Na'udzubillah, saya hanya sedang bercerita. Pertama syahadat, yang kedua solat. Orang Aceh tak perlu diajari solat. Sedang pengajian di tengah panas terik, tidak berlantai, tidak beratap, begini ramainya. Apalagi di masjid. Allahu Akbar. Di masjid berlantai, beratap, ber-AC, tentu tidur semua. Tertulis di dinding, dilarang tidur di masjid, no sleeping. Jangan tidur. Sudahlah tidur di masjid, telungkup pula. Tumpahlah air liur basi ke sajadah. Nanti orang mau sujud berdoa Allahu Akbar, lain bau. Ditahannya napas. Imam pula lama berdoa. Begitu bangkit pitam langsung. Maka jangan tidur di masjid. Kalaupun mau tidur telentang supaya air liur tak tumpah. Saya Pak Ustadz telentang pun ngences juga. La ilah, kau beli pampers. Tak usah ajari orang Aceh tentang sholat berjamaah. Saya ceramah di Masjid Baitur Rahman melimpah sampai keluar. Sholat subuh, subuhnya saja begitu, apalagi maghrib, zuhur, asar, isya. Tadi sholat zuhur tadi, sholat zuhur tadi, waduh ke belakang. Saya tengok 1:30, ini kok lambat semua ini. Karena sibuk panitia itu mah. Ustadz ini lain ceramahnya sekali. Nah, tak ada sindir menyindir. Saya tak pandai sindir menyindir. Saya pernah di-request pengurus masjid, tolong Ustadz sindirkan, ini ada orang bersedekah duitnya dimintanya balik. Kami udah ngutang cat semen, payah kami bayar. Oke lah. Siapa yang bersedekah ke masjid dimintanya lagi uangnya, kal billadzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Awak dah habis-habis suara, rupanya tak datang. Sejak itu tak mau saya. Nanti pesan-pesan lagi, kalau mau tembak 12 pas, mana orangnya? Kita main kan langsung. Masalah syahadat jangan ajari orang Aceh. Masalah sholat berjamaah jangan ajari orang Aceh. Tadi semua ini sholat subuh berjamaah. Amin. Dari aminnya tak yakin. Man sholat subha
Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Wa man nama, siapa yang tertidur, walam yusalli, tak sembahyang subuh, qala syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Siapa yang sholat tidak sholat subuh, kencing setan di telinganya, tapi setan Allah masih sayang sama manusia. Udah dapat surat tilang. Baru yang dibahas syahadat, sholat, zakat yang paling penting. Karena dari entrepreneur itu dapatlah zakat, bukan zakar. Mohon maaf ini tak zakat. Maka bagi siapa yang berpenghasilan 85 gram emas setahun, kena zakat 2,5%. 85 gram kali 500.000, 42.500.000. Bagi 12 bulan, setiap bulannya 3,6. Saya tidak katakan gaji, karena yang dihitung bukan gaji, tapi semua uang gaji, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, itu semua ditotal. Berapa kamu dapat bulan nih? 4 juta. 4 juta, setiap 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, keluarkan 100.000. Berapa kamu dapat? 10 juta, 250.000. Kamu dapat berapa? 100 juta, keluarkan 2,5 juta. Ini saya husnuzan, semuanya insya Allah dapat 100 juta. Amin. Keluarkan 2,5 juta. Masalah duit tak bisa tengok muka. Ada hitam pesek pendek buruk, duit banyak. Ada ganteng putih buka dompet 2.000 perak. 100 juta, keluarkan 2,5%. Aceh pun tak perlu diajari tentang zakat. Waktu saya ceramah di Aceh Barat mau Labuk, saya dari Riau, satu kabupaten kami namanya Siasri Indrapura, zakatnya tahun 2015 sebanyak 10 miliar. Selesai ceramah, pas makan datang Basnas. Berapa tadi Ustaz Somad? 10 Pak, kami 15 katanya. Terbodoh saya. Dalam hati saya, Mat, akan datang tanya dulu. Itu maka saya tak berani ceramah tentang zakat di Universitas Malikus Saleh. Sempat saya katakan, kami di Riau mendapat zakat 10M. Rupanya di Malikus Saleh 12M. Malu kita. Tapi tengok gayanya tak sampai. Makanya bayarlah zakat. Yang sudah membayar lanjutkan. Ini negeri Islam, dikenal dengan kerajaan Islam. Ulama-ulama datangnya dari sini. Syekh Hamzah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Andai tak ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kami orang Melayu tak pandai menerjemahkan Quran. Quran pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Judul kitabnya Terjuman Al-Mustafi. Dia tak terjemahkan ke bahasa Aceh, diterjemahkan ke bahasa Melayu. Kenapa? Karena dia tahu seluruh negeri ini memakai bahasa Melayu. Dipakainya bahasa Aceh, banyak yang tak paham. Dipakainya bahasa Aceh, orang Aceh paham, orang Melayu pun paham. Kitab fikih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara wudhu. Siapa menulisnya? Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh. Namanya diabadikan sebagai Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Ditulisnya lah kitab fikih tua berbahasa Melayu. Kitab itu berjudul As-Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Itu yang diminta 17 kali sehari semalam. Ihdinas Siratal Mustaqim. Akhirnya Ustaz Afwan, waktu sudah habis, kita akan ziarah ke makam Sultan Al-Malikus Saleh. Saya akan membaca ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan saya sudah ceramah 40 menit. Walaupun rasanya macam 15 menit. Saya yang merasakan macam 15 menit. Padahal tegak ini. Di mana-mana saya baru ceramah 15 menit, lama terasa. Kapan itu? Kultum mau buka puasa. Tapi di Malikul Saleh ini cepat betul waktu berlalu. Saya hamba Allah yang dhaif, mohon maaf atas segala kesilapan. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki akhlak para pemuda, mahasiswa-mahasiswi Universitas Malikus Saleh ya Allah. Allahumma ja'alhum minas salihin was salihat, jadikan mereka pemuda-pemudi yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan mereka dari malapetaka, bencana, riba, zina, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, pahamkan kami agama yang benar dan pahamkan kami tafsir pemahaman Al-Quran yang lurus ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, jadikan kami orang-orang yang mendapat rezeki melimpah sehingga kami bisa berziarah ke Baitullah, dapat kami berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang nanti terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Al-Mukarram Ustaz